Kembali di Sindo Sore pemirsa, sedikitnya 300 ASN di lingkungan Pemkab Asahan diduga menggunakan fake GPS untuk memanipulasi absensi. Fake GPS digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi. Ratusan pegawai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Asahan dikabarkan kedapatan menggunakan fake GPS untuk mengelabui titik koordinat absensi kehadiran kerja. Para ASN ini memalsukan absensi elektronik dalam pengisian data masuk dan pulang kerja tanpa harus hadir di kantor. Padahal, sistem absensi yang diterapkan cukup ketat, yakni dengan identifikasi wajah yang mengharuskan ASN berada di lokasi kantor serta memiliki batas waktu absensi pagi dan sore. Inspektorat Kabupaten Asahan membenarkan laporan dugaan kecurangan tersebut. Ada 300 lebih pegawai yang masuk dalam data laporan. Pihak inspektorat selanjutnya akan meminta keterangan dari pegawai yang kedapatan curang dalam absensi. Lebih kurang ya, kalau kemarin itu hitung kasarnya sekitar lebih kurang 300-an lah. Jadi pemeriksaan itu semua yang diduga melakukan pelanggaran itu akan diperiksa terkait dengan apa-apa yang menjadi kesalahannya, terutama terkait disiplin. Jadi nanti kita akumulasi ya kalau terkait berapa lama nanti dia menggunakan. Nantinya, jika terbukti melanggar aturan, ASN yang memanipulasi kehadiran kerja akan dikenakan sanksi ringan hingga berat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, biaya pindah kewarganegaraan naik mulai Agustus 2026. Kenaikan tarif untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung transformasi digital. Kabur aja dulu. Nyatanya tidak selalu mudah. Biaya yang disiapkan pun tidak sedikit. Selain untuk hidup layak di negara tujuan, kita juga harus menyiapkan biaya untuk pindah kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia menerapkan tarif baru untuk sejumlah layanan kewarganegaraan mulai Agustus 2026. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Bila sebelumnya biaya melepas kewarganegaraan hanya Rp500.000, kini naik menjadi Rp3,5 juta. Sementara untuk biaya melepas kewarganegaraan atas permohonan sendiri naik dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Pemerintah beralasan tarif ini untuk mendukung transformasi digital. Kualitas layanan pun akan terus ditingkatkan. Dan itu mempercepat semua dengan transformasi digital seperti yang diminta oleh Bapak Presiden. Nah, pemeliharaan alat semuanya itu memerlukan sebuah upaya, effort dari negara agar semua layanan digitalisasi di Kementerian Hukum itu bisa berjalan. Jadi sama sekali itu bukan sesuatu yang memberatkan dan tidak semua berlaku bagi rakyat Indonesia. Hanya orang-orang tertentu, ya, hanya orang-orang tertentu. Indonesia sendiri bukan satu-satunya negara yang menerapkan biaya pelepasan kewarganegaraan. Amerika Serikat menerapkan biaya hingga Rp8 juta. Sementara Jamaika menarik biaya hingga Rp17 juta bagi warganya yang ingin pindah kewarganegaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia terus mencari cara mengatasi penyebaran budaya LGBTQ. Edukasi pun akan dimulai sejak sekolah dasar. Meningkatnya budaya LGBTQ membuat pemerintah turun tangan dan menetapkannya menjadi ancaman non-militer. Materi pembelajaran terkait pencegahan LGBTQ pun dibuat untuk menangkal budaya ini masuk ke sekolah. Rencananya materi tersebut diberikan mulai kelas 4 SD. Presiden tidak menyerang personal-personalnya, tapi budaya penyebarannya itu adalah ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu Kemenak menyusun kurikulum, nanti akan di-insert dalam kurikulum yang sudah ada. Memberikan pemahaman dan tingkat SD itu mungkin mulai kelas 4. Larangan budaya LGBTQ tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang menjadi landasan bagi kebijakan umum pertahanan nasional periode 2025-2029. Penyebaran budaya LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer
diklasifikasikan ke dalam ancaman non-militer, berdimensi sosial, budaya, dan ideologi. Peraturan Presiden tersebut telah resmi ditetapkan pada 25 Oktober 2025 lalu. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menggodok RUU Pidana tentang LGBTQ. DPR pun sudah menampungnya dan akan segera membahas pembentukan undang-undang ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Senada dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Oki Muraza menjelaskan persoalan antrian BBM yang terjadi di SPBU Sumatera Utara tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan BBM, melainkan adanya dugaan tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh oknum pengemudi armada pengangkut BBM sehingga mempengaruhi kelancaran distribusi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pertamina telah mengambil tindakan terhadap oknum pengemudi yang diduga melanggar ketentuan operasional tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Oki mengungkapkan distribusi BBM di Sumatera kini berangsur lancar setelah distribusinya turut dikawal oleh pihak TNI. Pertama-tama seperti disampaikan oleh Pak Wamen bahwa pasokan aman, Pak Menteri, rekan-rekan semua. Jadi pasokan BBM semuanya aman. Di Sumatera Utara itu yang menjadi kendala adalah laporan fraud. Kemudian fraud dari supir atau driver, yang kemudian dari perusahaan itu cucu perusahaan kami itu memberikan peringatan dan juga melakukan penindakan. Jadi tidak ada pemutusan hubungan kerja massal di situ, hanya memberikan punishment kepada driver yang memang tidak